Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Alersa dengan NIM 2215050027. Saya akan mempresentasikan makalah terbaru tentang konsep pendidikan menurut Quran Surat Yusuf ayat 23 sampai 29. Yang pertama, saya akan membacakan ayat dan terjemahannya Quran Surat Yusuf ayat 23 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Yang artinya perempuan yang dia tinggal di rumahnya menggodanya. Dia menutup rapat semua pintu lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya dia, suamimu adalah tuanku. Dia telah memperlakukanku dengan baik, sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung." وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Artinya sesungguhnya perempuan itu benar-benar telah berkehendak kepadanya. Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami memalingkan darinya keburukan dan kekejian. Sesungguhnya dia, Yusuf, termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Yang berarti keduanya berlomba menuju pintu dan perempuan itu menarik bajunya Yusuf dari belakang hingga koyak dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksaan yang pedih?" Qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin wa sadaqat wa huwa minal kadhibin. Yusuf berkata, dia menggoda diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksiannya. Jika bajunya koyak di bagian depan, perempuan itu benar dan dia, Yusuf, termasuk orang yang berdusta. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Yang berarti jika bajunya koyak di bagian belakang, perempuan itulah yang berdusta dan dia, Yusuf, termasuk orang-orang yang jujur. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Maka ketika melihat bajunya Yusuf koyak di bagian belakang, dia, suami perempuan itu, berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu, hai kaum wanita. Tipu dayamu benar-benar hebat." Yusuf a'rid an hadza wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khati'in. Wahai Yusuf, lupakanlah ini dan wahai istriku, mohonlah ampun atas dosamu, karena sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang bersalah. Yang pertama, pada Quran Surat Yusuf ayat 23. Yang pertama penafsiran dari Abdullah bin Muhammad dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ayat ini menceritakan tentang Israel Aziz
yang Yusuf tinggal di rumahnya di Mesir dan suaminya telah berpesan agar Yusuf diperlakukan dengan baik dan dihormati. Tetapi ia menggoda dan memanggilnya agar mendekat kepadanya. Rasa cintanya yang mendalam kepada Yusuf disebabkan karena ketampanan dan keelokannya, sehingga membuat wanita itu berselok, lalu menutup semua pintu dan memanggil Yusuf untuk mendekat kepadanya. Ia berkata, "Marilah ke sini." Tetapi Yusuf menolaknya dengan keras dan mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik." Mereka bisa menggunakan kata Rob untuk menyebut tuan atau orang yang besar. Maksudnya, suamimu adalah tuanku yang telah memberiku tempat yang baik dan berbuat baik kepadaku. Maka aku tidak akan membalasnya dengan perbuatan yang keji kepada keluarganya. Selanjutnya menurut tafsir Jalalain, ayat ini menjelaskan bahwa wanita yang rumahnya ditinggali Yusuf merayu Yusuf yaitu Zulaiha, menyerahkan diri kepadanya yaitu dia meminta Yusuf untuk mengabulkan keinginannya, dan dia menutup pintu rumah itu dan berkata kepada Yusuf, "Kemarilah." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah." Maksudnya aku berlindung kepada Allah dari perbuatan itu. Sesungguhnya dia tuanku telah memperlakukanku dengan baik dan berbuat baik kepadaku sehingga aku tidak akan berkhianat dan berlaku buruk terhadap istrinya. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Kemudian menurut penafsiran dari Ahmad Muhammad Syakir dalam kitab Tafsir At-Tabari, ayat ini menceritakan tentang Israel Aziz yang menggoda Yusuf agar Yusuf bersedia untuk tidur bersamanya dan dia menutup pintu dan berkata, "Marilah ke sini." Maksudnya wanita itu menutup pintu-pintu ketika hendak merayu dan menggoda Yusuf, sedangkan wanita itu dan Yusuf berada di dalamnya. Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari wanita yang memanggilku agar mendekatinya dan hanya kepadanya aku menyerahkan segala urusanku. Dan sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik dan memberikanku kedudukan yang baik dan memuliakanku, dan mempercayaiku. Oleh karena itu aku tidak akan mengkhianatinya. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung." Maksudnya ia tidak akan menemukan keabadian. Orang-orang yang zalim dan orang-orang yang melakukan apa yang seharusnya tidak ia lakukan, tidak akan mendapatkan keberhasilan. Yang mengajakku berbuat jahat kepadanya adalah kezaliman dan pengkhianatan kepada Tuanku yang telah memberiku kepercayaan terhadap rumah. Kemudian pada Quran surat Yusuf ayat 24, dalam penafsiran Ibnu Katsir, ayat ini menceritakan bahwa Yusuf melihat tanda dari Allah yang mencegahnya untuk berbuat apa yang diinginkannya. Bisa saja dalam bentuk Yakub atau bentuk malaikat atau tulisan yang melarang keinginannya. Tidak ada argumentasi pada yang dapat menentukan bentuk dari tanda Allah yang dilihatnya. Jadi yang benar adalah petanda itu tetap mutlak sebagaimana firman Allah, "Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian." Maksudnya bagaimana kami memperlihatkan kepadanya tanda yang memalingkannya dari situasi yang dihadapinya. Demikian pula Allah menjauhkannya dari perbuatan jahat dan keji dalam urusannya. Sesungguhnya Yusuf ini termasuk hamba-hamba yang terpilih. Maksudnya termasuk dari hamba-hamba pilihan dan suci bersih. Menurut tafsir Jalalain, ayat ini menjelaskan bahwa Zulaiha sangat menginginkan Yusuf dan berusaha merayunya untuk berbuat zina. Secara naluriah manusiawi, Yusuf memiliki kecenderungan terhadap Zulaiha, namun dia tidak jatuh dalam dosa karena melihat tanda dari Allah yang membuatnya sadar dan menghindari perbuatan tersebut. Tanda ini dalam tafsir dijelaskan sebagai wahyu, ilham, atau penglihatan yang menunjukkan akibat buruk dari perbuatan tersebut. Allah menjaga Yusuf dari perbuatan tercela karena dia adalah hamba yang ikhlas dan terpilih. Eh, Pada penafsiran dari Ahmad Muhammad Syakir dalam kitab Tafsir At-Tabari, ayat ini menjelaskan bahwa ketika istri Al-Aziz menginginkan Yusuf dan menggodanya, ia mulai memuji-muji ketampanan Yusuf yang menyatakan bahwa merindukannya. "Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian." Maksudnya sebagaimana kami memperlihatkan kepada Yusuf tanda kami untuk mencegatnya dari kekejian yang hendak ia perbuat, hal itu juga akan memalingkan dari berbagai perbuatan yang tidak diridhoi dan dilarang, supaya kami menyucikan dari berbagai kotoran dosa. Selanjutnya pada Quran surat Yusuf ayat 25,
Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menceritakan tentang keadaan mereka berdua ketika mereka berlomba keluar menuju pintu. Yusuf lari, sedangkan wanita itu meminta agar dia kembali ke rumah dan wanita itu dapat memegang baju Yusuf dari belakang. Sehingga bajunya tersebut terkoyak lebar. Ada yang mengatakan bahwa bajunya terlepas dan Yusuf terus berlari sedang wanita itu tetap mengejar di belakang. Akhirnya mereka berdua mendapati tuan rumah yaitu suami dari perempuan itu di depan pintu. Saat itulah wanita itu berusaha lepas dari suatu situasi tersebut dengan tipu daya dan sambil menuduh Yusuf berbuat tidak senonoh terhadapnya. Ia berkata kepada suaminya, "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong terhadap istrimu?" Yang berbuat keji selain dipenjarakan atau ditahan, atau disiksa dengan siksaan yang pedih, yaitu dengan dipukul dengan pukulan yang keras dan menyakitkan. Menurut tafsir Jalalain, ayat ini menceritakan bahwa keduanya berlomba-lomba menuju pintu rumah untuk melepaskan diri dari Zulaiha. Yusuf segera berlari menuju pintu, namun Zulaiha yang telah dikuasai oleh nafsunya berusaha menahannya dengan memegang bagian belakang baju Yusuf dan menariknya hingga koyak. Ketika mereka sampai di depan pintu, terdapat Al-Aziz yang menyadari situasi tersebut. Zulaiha segera mencari cara untuk membela diri dan menutupi kesalahannya. Ia menuduh Yusuf dan berkata, "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong terhadap istrimu?" Sehingga dipukuli atau dihukum berat, ini adalah upaya Zulaiha untuk menyelamatkan diri dari kesalahan yang telah diperbuatnya dengan mengalihkan tuduhan kepada Yusuf. Dalam kitab tafsir atau Bari, ayat ini menjelaskan bahwa Yusuf dan Zulaiha berlomba menuju pintu rumah. Adapun Yusuf lari dari perbuatan keji ketika ia melihat tanda dari Tuhannya. Ia telah mencegatnya dan berbuat keji, sedangkan wanita tersebut meminta Yusuf untuk memenuhi keinginannya. Ketika ia menggodanya, maka ia menangkap Yusuf dan menarik gamisnya, lalu menariknya sembari mencegahnya untuk keluar dari pintu. Dan ia menggoyahkan bagian belakang gamisnya, yakni menyobeknya dari belakang bukan dari depan. Dan keduanya mendapati suami wanita itu di depan pintu. Maksudnya, keduanya secara tidak sengaja bertemu dengan tuannya, yakni suami dari wanita tersebut di depan pintu. Wanita itu berkata, "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu?" Wanita itu berkata kepada suaminya ketika keduanya mendapati di muka pintu. Ia ia mengakui kebusukannya, "Apa balasan bagi seorang laki-laki yang hendak menzinahi istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?" Kemudian pada Quran surat Yusuf ayat 26, dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menceritakan tentang Yusuf yang mendapatkan kemenangan dengan kebenaran dan terbebas dari tuduhan tersebut, dari tuduhan berbuat khianat terhadap wanita itu. Ia berkata dengan baik dan jujur, "Dia yang menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya," dan menuturkan bahwa wanita itu yang mengejar dan menariknya sampai bajunya terkoyak. Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya, jika bajunya koyak di bagian depan baju itu, maka wanita itu benar, yakni dalam ucapannya bahwa Yusuf yang menggodanya, karena setelah dipanggil dan wanita itu menolak, maka wanita itu mendorong dada Yusuf sehingga bajunya terkoyak. Kalau memang demikian berarti pengakuan wanita itu benar. Kemudian dalam tafsir Jalalain, ayat ini menjelaskan bahwa Yusuf membela dirinya dengan berkata, "Dialah yang menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya di tengah situasi tersebut." Nah, seorang saksi dari keluarga Zulaiha memberikan kesaksian. Menurut sebagian pendapat, saksi tersebut adalah sepupu Zulaiha. Saksi ini kemudian berkata, "Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang berdusta." Pernyataan ini menunjukkan cara bijak dalam membuktikan siapa yang salah dengan melihat arah koyaknya baju Yusuf sebagai bukti fisik dari kejadian yang sebenarnya. Kemudian dalam penafsiran dari Ahmad Muhammad Syakir dalam kitab At-Tabari, ayat ini menjelaskan tentang ketika wanita itu menuduhnya hendak berbuat keji terhadapnya dan mendustakan
tuduhan wanita tersebut dan menolak apa yang dituduhkan kepadanya. Yusuf berkata, "Aku tidak menggodanya, tapi justru ia yang menggodaku." Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya. Ia berkata, dikatakan bahwa saksi itu adalah seorang laki-laki yang memberikan petunjuk bagi keluarga dari keluarganya. Ia meminta bantuan dengan pendapatnya, hanya saja ia berkata, "Aku bersaksi jika gamisnya koyak di bagian depan, maka, Zulaikha benar dan Yusuf telah berdusta." Kemudian pada Quran surat Yusuf ayat 27, dalam penafsiran kitab tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menceritakan tentang bukti yang digunakan untuk menentukan kebenaran dalam kasus fitnah yang ditujukan kepada Yusuf. Jika bajunya koyak di bagian belakang, perempuan itulah yang berdusta dan dia Yusuf termasuk orang-orang yang jujur. Hal ini seperti apa yang telah terjadi tatkala ia lari menjauhinya dan ia kejar lalu dipegang bajunya dari belakang oleh wanita itu untuk menahannya. Maka baju Yusuf pun koyak dari belakang. Dalam tafsir Jalalain, ayat ini menceritakan tentang kelanjutan dari kesaksian yang diberikan oleh salah satu keluarga Zulaikha. Saksi tersebut memberikan pemikiran sederhana untuk menentukan siapa yang berkata jujur dalam kasus ini. Jika baju Yusuf koyak di bagian belakang, maka jelas bahwa dia berusaha melarikan diri dari Zulaikha lah yang mengejarnya serta menarik bajunya. Hal ini membuktikan bahwa Zulaikha yang berdusta dan Yusuf yang berkata benar. Kemudian dalam penafsiran kitab tafsir At-Tabari, ayat ini menceritakan tentang bukti yang digunakan untuk menentukan kebenaran dalam kasus fitnah yang ditujukan kepada Yusuf. Dan jika baju gamis koyak di bagian belakang, maka wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Karena jika yang diminta itu melarikan diri, maka ia akan didatangi dari arah belakang. Sudah maklum bahwa jika robekan berada pada bagian depan, maka bukanlah yang melarikan diri dan yang diinginkan, akan tetapi sebaliknya yang meminta dan menyerang, dan itu menjadi kesaksian atas kebohongannya. Kemudian pada Quran surat Yusuf ayat 28, yang pertama, menurut penafsiran kitab tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa setelah suami wanita tersebut melihat bukti nyata, maka tatkala suami wanita itu melihat baju Yusuf terkoyak dari belakang. Maksudnya setelah suami wanita itu memastikan kebenaran Yusuf dan kedustaan apa yang dituduhkan istrinya terhadap Yusuf. Ia berkata, "Sesungguhnya kejadian ini adalah termasuk di antara tipu dayamu." Maksudnya, kedustaan dan pencemaran kehormatan pemuda ini adalah sebagian dari tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu adalah besar. Kemudian menurut tafsir Jalalain, ayat ini menceritakan tentang suami Zulaikha melihat bahwa baju Yusuf koyak di bagian belakang. Ia pun menyadari bahwa istrinya telah berbohong dan berusaha menyebab Yusuf. Menyaksikan bukti yang jelas, ia berkata, "Ini adalah bagian dari tipu daya kalian. Wahai para wanita, sesungguhnya tipu daya kalian sangatlah besar." Ungkapan ini menunjukkan bahwa suami Zulaikha memahami kelicikan yang bisa dilakukan oleh sebagian wanita dalam situasi tertentu. Namun, meskipun telah mengetahui kebenarannya, ia tidak menghukum istrinya, melainkan memilih untuk menutupi kejadian tersebut demi menjaga kehormatan keluarga dan menghindari skandal. Ayat ini menggambarkan bagaimana Allah menunjukkan kebenaran melalui bukti yang nyata, sekaligus menyoroti bahwa dalam beberapa situasi tipu daya bisa digunakan untuk menutupi kesalahan. Kemudian menurut penafsiran dari kitab tafsir At-Tabari, ayat ini menjelaskan tentang tipu daya wanita itu. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf yang koyak di belakang, ini adalah pernyataan suami wanita tersebut. Ia adalah orang yang berkata kepada istrinya, "Perbuatan ini adalah tipu dayamu," yakni perbuatan istrinya, "Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar." Dikatakan bahwa ayat tersebut merupakan pernyataan saksi dan saksi itulah yang mengatakannya. Kemudian penafsiran pada Quran surat Yusuf ayat 29. Yang pertama dalam penafsiran Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan Yusuf untuk merahasiakan kejadian itu. "Hai Yusuf, berpalinglah dari ini." Maksudnya adalah memaafkanlah
Jangan kau ceritakan kejadian ini kepada siapapun dan kamu, wahai istriku, mohon ampunlah atas dosamu itu. Ia mengatakan kepada istrinya sementara ia bersikap dengan lembut dan mudah atau memaafkannya. Karena sang istri melihat sesuatu sehingga ia tidak dapat menahan dirinya. Maka ia menyuruhnya untuk meminta ampun dari dosa yang telah dilakukannya. Berupa maksud jahat terhadap pemuda Yusuf itu dan tuduhan palsu kepadanya karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang bersalah. Dalam kitab tafsir Jalalain, ayat ini menceritakan tentang Al-Aziz yang mengetahui bahwa istrinya telah bersalah. Nah, dalam kejadian tersebut, setelah melihat bukti bahwa Yusuf tidak bersalah, suaminya memilih untuk menutup kasus ini dan menghindari penyebaran berita yang dapat mencoreng kehormatan keluarganya. Ia pun berkata kepada Yusuf agar melupakan kejadian ini dan tidak membicarakannya lebih lanjut. Kemudian dalam tafsir dalam penafsiran dari Ahmad Muhammad Syakir dalam kitab Tafsir At-Tabari, ayat ini memerintahkan Yusuf untuk berpaling dari ini, dari menceritakan apa yang terjadi tentang wanita itu yang menggodamu dan janganlah menceritakannya kepada seorang pun. Selanjutnya, pada kesimpulan penafsiran, pada Quran Surat Yusuf ayat 23-29 ini menekankan pada integritas dan keteguhan karakter Yusuf dalam menghadapi godaan. Dalam ayat-ayat tersebut, Yusuf dihadapkan pada situasi yang sangat menggoda ketika istri Al-Aziz yang berusaha merayunya. Meskipun dalam posisi yang sulit, Yusuf memilih untuk berlindung kepada Allah dan menolak ajakan tersebut, menunjukkan komitmennya terhadap prinsip moral dan etika. Hal ini mencerminkan bahwa ketahanan iman dan kesadaran akan tanggung jawab dapat membantu seseorang untuk menghindari perbuatan yang tercela. Selanjutnya, ayat-ayat ini juga menggambarkan bagaimana Al-Aziz sebagai suami memilih untuk menutup kasus tersebut demi menjaga kehormatan keluarganya. Ia tidak langsung mempercayai tuduhan tersebut terhadap Yusuf dan lebih memilih untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang bijaksana. Ia menunjukkan pentingnya pendekatan yang adil dan bijak dalam menghadapi konflik, serta perlunya menjaga nama baik dan kehormatan dalam keluarganya. Pada Quran Surat Yusuf ayat 23-29 ini juga memberikan pelajaran moral yang berharga, terutama dalam konteks pendidikan. Ayat-ayat ini mengajarkan pentingnya nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana menghadapi godaan dengan sikap yang benar. Proses pembelajaran yang dapat diambil dari kisah ini adalah bahwa integritas dan ketahanan moral adalah kunci untuk mengatasi tantangan hidup, dan bahwa pendidikan harus mencakup pengembangan karakter yang kuat. Yang terakhir, relasi Quran Surat Yusuf ayat 23 sampai 29 dengan pendidikan. Berdasarkan penafsiran para mufasir di atas, dapat disimpulkan bahwa Quran Surat Yusuf ayat 23 sampai 29 ini mengandung nilai-nilai pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan karakter. Quran Surat Yusuf ayat 23-29 ini menekankan pentingnya pendidikan karakter, terutama dalam menghadapi godaan dan tantangan keteguhan Nabi Yusuf dalam menolak ajakan istri Al-Aziz, yang menunjukkan bahwa pendidikan harus mencakup pengembangan nilai-nilai moral dan etika yang kuat. Hal ini penting untuk membentuk individu yang memiliki integritas dan mampu mengambil keputusan yang benar dalam situasi yang sulit. Yang kedua, pendidikan etika dan moral. Kisah ini mengajarkan bahwa tindakan yang baik dan benar itu harus diutamakan, serta pentingnya menjaga kehormatan diri dan orang lain. Pendidikan ini harus menanamkan nilai-nilai ini agar generasi mendatang dapat hidup dengan integritas.